Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kesempatan malam ini pada maghrib ini adalah materi lanjutan tentang bab wudu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi wudu, ya, fungsi wudu. Yang utama adalah untuk menghilangkan atau mengangkat yang namanya hadas kecil. Ya, makanya kalau dalam berwudu nanti ada niat li raf'il hadatsil asghari. Ya, kalau wudu itu disebut untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Apa fungsi wudu yang lain? Ini Pak, faedahnya wudu. Wudu itu memiliki fungsi secara kebersihan dan kesehatan ini untuk merawat kulit. Ini ya. Kenapa? Karena ketika kulit itu tersentuh oleh yang namanya air, maka secara otomatis kulit itu akan menjadi sehat. Kekuatan yang ada di dalam kulit ini semakin kuat. Ya. Kalau pengen awet muda, perbanyak wudu. Itulah mengapa setiap orang yang selesai junub itu diwajibkan yang namanya mandi junub. Tidak peduli mandi junubnya malam. Bayangkan subuh dingin-dinginnya, ya kan? Kita mau tidak mau saat subuh, tapi sebelum saat subuh kita harus apa? Mandi junub. Kenapa mandi junub? Karena ketika air itu melewati yang namanya tubuh kita, itu power bertambah, memulihkan stamina. Ya, ini kalau kita reka-reka dalam kaitannya kenapa wudu itu menggunakan air dan apa faedahnya. Itu ya. Kemudian tidak hanya itu. Kehebatan wudu yang lain adalah sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Beliau menyampaikan ada sebuah hadis datang dari Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan, jikalau ada seorang muslim atau mukmin, kemudian dia berwudu dan air itu menyentuh wajah, akibatnya apa? Segala kesalahan al-khati'ah, dosa yang ada dinempel di wajah, rontok. Ya. Berjatuhan dengan jatuhnya namanya air wudu. Begitu juga ketika misalnya air wudu itu menyentuh tangan, maka segala kesalahan yang ada di tangan yang kita lakukan itu akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu. Begitu juga di kepala, begitu juga di kaki. Nah ini kan sumber malapetakannya khati'ah ini. Kita berbohong ini ada di bagian muka. Ya, kita ghibah ini ada di bagian muka.
Kita melihat kesalahan dengan mata. Kita melakukan kesalahan dengan tangan, ya dengan tangan. Bahkan untuk melakukan kesalahan pun kadang perlu modal namanya kaki. Maka itu semua dapat terhapuskan melalui ibadah namanya wudu. Makanya hebat Pak, kalau ada orang itu kemudian mendawamkan wudu. Batal wudu lagi. Ini luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Setidak-tidaknya al-khati'ah, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu dapat terhapus melalui namanya air wudu. Ya. Jamaah rahimakumullah, wudu itu termasuk bagian dari syarat mangqablana. Apa itu syarat mangqablana? Syarat mangqablana ini sebuah aturan hukum yang berlaku tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ini berlaku sejak zaman Nabi sebelum-sebelumnya. Ya, makanya ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan syarat mangqablana. Ya, syarat mangqablana. Artinya hukum syariat yang berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu, kapan wudu itu mulai diberlakukan? Wudu itu berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam kalau mau sholat itu wudu dulu. Bahkan di sini Imam Al-Baijuri itu menyampaikan, kenapa kalau wudu itu yang dibasuh itu wajah? Kenapa dibasuh itu tangan? Kenapa yang diusap itu kepala atau rambut? Dan kenapa yang dibasuh kok cuma kaki? Ya, Imam Al-Baijuri menyampaikan, ini disebabkan karena kekhilafan daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan sudah diwanti-wanti Allah Ta'ala, jangan pernah dekat yang namanya pohon khuldi. Nah, jangan dekat-dekat. Jangankan megang, dekat aja nggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat sama pohon ini. Gitu kan? Ternyata kemudian yang terjadi, lah kok Nabi Adam suatu saat itu tergelincir. Ya. Tergelincir, kemudian Nabi Adam itu mendekati bahkan menyentuh namanya buah khuldi. Maka dari itu, ketika Nabi Adam itu mendekat pada buah khuldi, beliau melihat buah khuldi itu dengan penuh tatapan penasaran. Beliau melihat dengan seksama. Akhirnya ini dianggap telah melakukan perbuatan maksiat. Lah kok ternyata Pak, buah khuldi itu diambil dengan tangannya. Setelah itu buah khuldi taruh di kepalanya Pak, dengan Nabi Adam itu. Dan beliau menuju ke pohon ini itu dengan jalan kaki. Maka itulah kenapa perangkat-perangkat ini kemudian diwajibkan untuk kemudian dibasuh dalam ibadah namanya wudu. Ya. Jadi itu alasannya. Ini pendapat disampaikan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ya, di bab kitab fikih bab tentang wudu. Ya, ini langsung aja itu. Ya, silakan. Ya. Jadi ini adalah hikmah, ya. Hikmahnya berkaitan dengan ibadah wudu. Kemudian Nabi pernah menyampaikan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli, kata Nabi.
hadza wudu'i, ini wudu saya kata Nabi. Wa wudu'u al-anbiya'i min qabli, dan juga wudunya para nabi sebelum saya. Ini pesan Nabi. Artinya bahwa hadis ini menguatkan bahwa wudu yang dilakukan Rasulullah SAW ini sudah berlaku sebelumnya. Ya, semua nabi berlaku, berarti termasuk umatnya berlaku, Pak. Tidak cuma nabinya aja, ya. Seluruh umatnya melakukan hal yang sama. Kemudian, kapan wudu itu diwajibkan? Nah, ini kita harus tahu nih, ya. Kadang gini, kenapa kita harus tahu? Kadang, Pak, anak kita itu kadang kritis. Bertanya sesuatu yang kadang simpel pertanyaannya, tapi sulit jawabannya. Contoh misalnya, kenapa sih kita wudhu? Ya, itu masih gampang jawab, Pak. Untuk menghilangkan hadas kecil, nak, gitu kan? Pertanyaan begini, kapan, ya, Pak, Bapak, wudhu itu dilakukan pertama kali? Apa jawaban kita? Tuh, ini pertanyaan gampang ini. Pertanyaan gampang, jawabannya susah, Pak. Ya kan? Kapan wudhu itu diberlakukan pertama kali? Wudhu itu diberlakukan pertama kali sejak bersamaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diwajibkan wudhu. Artinya kalau misalnya Rasulullah itu mau sholat, maka diwajibkan untuk wudhu. Nah, pemberlakuan itu terjadi ketika bersamaan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kapan belajar Rasulullah? Nah, ada pertanyaan lagi. Ya, kapan Rasulullah belajar wudhu? Apakah Rasulullah itu belajar wudhu ketika Isra Mi'raj? Tidak. Jadi Rasulullah itu belajar wudhu ketika sesaat setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti kurang lebih usia berapa tahun tuh? 40 tahun. Ya. 40 tahun Rasulullah itu belajar wudhu. Kenapa? Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi langsung dibimbing oleh malaikat Jibril untuk belajar wudhu plus salat sunnah 2 rakaat. Rasulullah itu, ya, setelah diangkat, setelah istilahnya itu, diangkat, ya, disahkan, dilegalkan, ya, diakui sebagai Nabi dan Rasul, itu Nabi langsung belajar wudhu, langsung salat sunnah 2 rakaat. Ya, ini berkaitan dengan sejarah tentang wudhu. Baik, sekarang kita masuk kepada definisi wudhu. Dari muqaddimah tadi. Kita sekarang akan belajar mengenai rukun wudhu. Ya, ini penting, Pak. Kenapa? Karena setiap hari kita ini sholat. Nah, sholat itu kita harus wudhu. Sebagai orang mukmin yang baik, itu harus menjaga yang namanya kualitas ibadah. Ya, mungkin mohon maaf, kita pernah belajar tentang wudhu, tetapi ilmu ini perlu di-upgrade, ya kan? Perlu tambah pengetahuannya, perlu dikembangkan. Mungkin melalui wasilah kajian ini kita mendapatkan itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan amanah apa yang saya baca dari beberapa literasi kitab. Pertama, kitab Fathul Mu'in. Yang kedua, kitab Syarah Ibrahim Al-Baijuri. Ketiga, kitab Syarah Madhab Syafi'i. Ya, ada sebuah kitab namanya Syarah Madhab Imam Syafi'i. Jadi semuanya bermadhab Imam Syafi'i, insyaallah, ya. Wudhu, apa sih wudhu itu? Ya, kita seringkali wudhu, tetapi ditanya, apa Pak definisi wudhu? Wudhu itu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat, itu namanya wudhu. Ya, sekali lagi wudhu itu adalah menyentuhkan atau menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Sebagai yang saya sampaikan,
tubuh tertentu itu adalah apa saja? Apa saja yang menjadi apa yang harus dibasuh wajib. Ini kalau misalnya tidak kena, wudunya batal. Yang pertama adalah wajah. Harus ini, Pak. Ini perkara yang penting-penting ya kalau wudu ya. Nomor 2 adalah tangan dari ujung jari sampai apa yang namanya? Siku. Ini wajib nih. Nomor 3 adalah mengusap. Ya, kalau tadi membasuh. Sekarang mengusap. Mengusap apa? Mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Atau misalnya kalau kepalanya rambutnya banyak, ya yang diusap apa? Ya rambutnya. Gitu ya. Terus yang keempat yang harus dibasuh adalah membasuh kaki sampai apa? Mata kaki. Sampai mata kaki. Insya Allah ini satu-satu akan kita bahas. Ya. Oleh karena itu jangan sampai lewat, Pak. Selain itu bagaimana? Kan masih ada juga disentuh tuh, dibasuh tuh. Misalnya apa? Telinga. Ada juga orang itu basuh leher, ada kan? Nah itu sunnah. Misalnya itu tidak dibasuh tidak apa-apa. Tapi kalau yang 4 tadi wajib. Jangan sampai Anda wudhu kemudian yang 4-nya terlewat. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang golongan apa? Yang menyesal di akhirat, Pak. Di dunia kita merasa ibadah kan gitu. Kita sholat misalnya. Kita wudhu, sholat. Satu saat kita wafat. Ketika wafat kemudian menghadaplah kita kepada Allah untuk mendapatkan amal pahala kan gitu. Dengan bangganya kita datang. Ya Allah, pahala saya mana? Pahala apa? Pahala sholat ya Allah. Emang kamu sholat? Oh, sholat saya. Ya. Terus mana pahala? Kok nggak nyampe katanya. Misal dialog misal. Nah kamu wudhunya gimana? Wudhunya ternyata ala kadarnya. Ya, basuh muka nggak sesuai dengan kriteria. Basuh tangan juga nggak jelas yang dibasuh apa, gitu kan? Maaf ini. Karena ini akan terjadi, menjadi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Banyak kasus yang terjadi. Ya, ini minimal kita itu bisa menambah pengetahuan dalam beribadah untuk diri kita yang nanti bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh lingkungan masyarakat. Ya, jangan sampai kita menyuruh orang, tetapi kita tidak tahu dasarnya, gitu kan? Ini akan banyak kasus ini ditemui, Pak. Ya. Atau mungkin ya diri kita sendiri mungkin yang perlu kita perbaiki, ya. Yang kita bahas sekarang rukun sholat sebagai muqaddimah ini. Wudu, kok rukun sholat, rukun wudu, ya. Wudu definisinya tadi apa? Membasuh menggunakan air pada apa? Anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Itu definisinya. Nah sekarang rukun wudu. Rukun wudu itu adalah bagian-bagian yang harus ada ketika wudu. Itu jumlahnya ada 6, Pak. Jumlahnya ada 6. Kalau 6 ini terlewati berarti wudunya itu menjadi tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga nggak sah. Hati-hati. Ya. Pertama apa? Membaca niat. Ya, wudu harus diawali dengan membaca niat. Wudu. Nomor 2, rukun kedua, membasuh wajah atau membasuh muka. Yang ketiga, rukun ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Berikutnya keberapa? Keempat, ya, mengusap kepala. Ya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, berurutan.
Harus urut Pak. Mulai nanti niat, basuh wajah dan sebagainya harus urut. Jangan kalau wudhu itu sporadis. Niatnya taruh terakhir. Basuh tangan, basuh wajah. Kemudian kepala, kemudian kaki, baru niat. Misal dibolak-balik. Ini tidak boleh, tidak sah wudhunya. Hal ini menunjukkan apa? Islam adalah agama yang disiplin. Ya, Islam itu hebat Pak. Makanya Anda tidak rugi milih Islam itu. Tidak salah milih Islam. Ya, kenapa? Islam agama yang tidak hanya mengajarkan untuk selalu beribadah hablum minallah saja. Tetapi Islam memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Memperbaiki diri sendiri. Anda kalau ingin sehat, ya kan, wasilahnya harus bersih kan? Bersih dalam Islam bisa dengan apa? Wudu, bisa dengan mandi. Ini kan ibadah semua. Ya, ini hebatnya Islam. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama membaca nih. Ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala. Yang ke berapa? Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Ada Pak pengajian yang ngajar saya. Saya kan kalau mengaji itu memberikan sharing kajian itu ya begini. Saya ulang, ayo diulang sama-sama. Tujuannya apa? Jadi supaya kita datang ke sini tuh ada hasilnya, Pak. Ya, minimal ada yang diingat, minimal ada oleh-oleh gitu loh. Jadi kemudian saya tanya satu-satu, coba tadi rukunnya sholat apa? Rukunnya wudu apa? Coba baca niatnya. Katanya dites katanya. Wah, ngajinya dites katanya. Gak mau datang lagi, Pak. Wah, ini salah persepsi ini ya. Saya tidak memasukkan tes enggak, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa difahami gitu, ya. Baik, niat. Apa sih niat itu? Sebelum kita membahas tentang niat wudu, kita bahas masalah niat. Supaya tidak keliru, ya, supaya mantap kita ketika beribadah. Niat itu secara bahasa adalah sengaja, ya, sengaja. Oh, saya tadi nggak niat datang ke sini, misalnya. Saya nggak niat mampir. Lah kok ujungnya mampir? Ya itu namanya bukan nggak niat, memang niat itu, kan? Kenapa? Sengaja mampir. Alhamdulillah dapat kopi ini, misalnya kan? Ya memang saya sebetulnya nggak sengaja, tadi kebetulan lewat, bukan kebetulan. Kalau nggak niat nggak mungkin datang. Ya, kenapa? Karena ketika ada niat itu ada unsur kesengajaan. Secara bahasa. Secara istilah niat itu adalah bersengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan apa? Dengan action. Itu niat. Sengaja melakukan sesuatu diikuti dengan apa? Perbuatan. Itu namanya niat. Ya, orang misalnya saya mau sedekah. Ya. Cuma mau. Ya, cuma mau, tapi belum action. Ya sebatas kemauan. Niatnya belum sampai berarti. Kalau niat itu action, Pak. Ada actionnya. Ada apa? Ada buktinya gitu, ada gerakannya gitu ya. Itu niat. Kemudian di dalam wudu demikian juga. Karena tadi definisi niat itu adalah kesengajaan yang diikuti dengan perbuatan, maka di dalam wudu cara niat wudu itu nanti adalah membaca niat bersamaan dengan sentuhan air pada bagian apa? Anggota tubuh yang pertama harus dibasuh. Apa itu? Membasuh
muka atau wajah. Jadi nanti kalau niat wudhu Pak, caranya itu adalah ketika nanti membasuh ini air ke wajah, begitu pertama kali sentuhan, disitulah Anda harus membaca niat. Ya, Pak, selama ini kan saya kalau wudhu itu sambil cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudhu'a ini. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Ada ya? Atau misalnya mau masuk kamar mandi atau tempat wudhu, dia sudah baca niat. Ada enggak gitu? Mau masuk Pak, misalnya tempat wudhunya di sini. Di sini dia masuk. Ini belum nyentuh air, dia udah baca niat. Ada enggak begitu? Enggak ada. Banyak yang mana paling banyak? Ketika membaca niat itu membaca ketika bersamaan dengan kumur-kumur atau dengan mencuci tangan atau dengan apa? Membasuh wajah. Mana yang paling banyak? Hah? Ada enggak yang membaca niat itu bersama dengan mencuci tangan? Ada enggak? Di sini. Ada yang sambil kumur-kumur baca niat? Ada. Ada yang membasuh wajah dengan baca niat? Ada. Nah, nanti kita temukan ini yang benar yang mana. Ya, jangan kita mudah untuk menyalahkan, ya. Merasa paling benar, tidak boleh. Ya. Sekali lagi Pak, saya pesan sebagai umat Islam, jangan sampai Anda punya pemikiran saya Islam paling benar. Kalau Anda mengatakan itu, Anda riya. Anda mengatakan itu, Anda takabur. Ingat, iman yang dibalut dengan riya, dengan takabur, batal. Anda percuma. Makanya bagaimana? Simpan rapat di dalam hati. Jangan sampai Anda, riya itu nggak perlu Anda kemudian ngomong sama orang, enggak. Anda ngomong dengan diri Anda sendiri saja. Itu kalau nggak ada saya, nggak bisa tertolong nyawanya. Ngomong sama diri saya sendiri. Selesai itu, game over Anda itu. Kalau main game. Ya. Jangan pernah terucap Pak. Anda kalau misalnya melakukan kebaikan, sudah, anggap lupa. Ini saya juga menasihati diri saya sendiri Pak ya. Atau misalnya Anda dihina orang, wah kamu itu begini. Terima aja sudah. Terima saja. Berarti apa? Kita juga sedang dikoreksi. Ya, kita semakin dihina sama orang, sebetulnya terima kasih Pak. Ya, terima kasih, tapi berat. Wah, yang ngomong pinter ngomong, enggak. Ini nasihat buat diri saya sendiri. Tujuannya apa? Kita jaga keimanan kita. Jangan sampai rusak gara-gara apa? Hanya karena kepentingan dunia. Penting itu. Kita kembali ke bab niat ya. Nanti kalau itu ngomong tasawuf, mau panjang nanti kita ya. Nggak selesai-selesai ini. Jamaah rahimakumullah. Nah, tempatnya niat itu di mana? Anda kalau berwudu itu membaca niatnya sambil dilafadzkan atau cukup di dalam hati? Kalau wudu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala misalnya. Atau cukup Anda diam saja. Tapi hatinya berbicara. Mana yang biasa dilakukan? Hah? Dalam hati. Oh, dalam hati. Oke, baik. Ada juga enggak yang misalnya kalau wudu diucapkan? Hah? Ada. Kira-kira yang benar yang mana? Ya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, niat itu letaknya ada di dalam hati. Niat itu. Ya. Adapun misalnya niat yang terucap itu diperbolehkan, itu sunnah. Kenapa? Memiliki hikmah yang besar dalam rangka untuk apa? Memantapkan hati.
Supaya hati ini mantap dengan apa yang kita lakukan. Makanya dibantu oleh lisan. Ya, dibantu oleh lisan. Supaya apa? Supaya hati kita ini semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti boleh dong kalau misalnya kita niat wudhu diucapkan, sangat boleh. Tetapi jangan lupa, Pak. Ketika niat itu jangan cuma di sini. Paling utamanya di mana? Dalam hati. Ya. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Di sini ngucapin, di hatinya kosong. Ya. Atau misalnya nanti kaitannya dengan sholat misalnya, Pak. Ya. Sholat itu ada niat. Ya. Niat itu mana yang kira-kira yang paling enak? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasar kata mustaqbil qiblat dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Atau yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca niat Allah. Hati berbicara. Sholli fardhu maghribi salasar kata mustaqbil qiblat dan ma'muman lillahi ta'ala. Akbar. Mana yang biasa dilakukan? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Pertanyaan kedua. Ya. Kedua. Pertanyaannya, gampang nggak? Mudah nggak? Itu perlu latihan. Loh terus bagaimana Pak kalau misalnya sholatnya model tadi niat pertama? Niat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya. Apakah sah? Sah-sah saja, boleh. Ya, boleh saja. Tetapi dalam hal ini kehadiran kita bersama di sini untuk memperbaiki apa? Kualitas ibadah. Nanti akan kita belajar bersama-sama insya Allah. Ya, satu persatu Pak nanti. Ya, kita belajar, kita upgrade ilmu kita Pak. Dulu yang mungkin kita tidak tahu menjadi tahu. Mungkin sudah tahu semakin sempurna pengetahuan kita seperti itu. Bukan untuk ajang Pak sombong, jangan ya, tidak boleh. Hati-hati Pak, habis ilmu kita itu. Ya, ujiannya orang berilmu itu apa Pak? Sombong. Itu ujiannya itu. Contoh sombong nih. Hari ini saya memberikan kajian misalnya. Besok yang memberikan kajian Pak Haji Saifuddin itu kan, saya hadir. Kemudian dalam hati saya ngomong, itu kan materi saya minggu lalu sampai di sini misalnya. Selesai itu ilmunya itu. Ya, habis ilmunya itu. Dan diterima sama Allah Ta'ala, ada berkah ilmunya. Ya, jadi cirinya ulama yang tawadhu itu, siapapun memberikan nasihat akan didengarkan. Didengarkan. Cirinya. Tapi itu berat. Ya, bukan gampang itu. Bukan kemudian, wah saya kan lebih alim, saya lebih ini, begini. Selesai itu. Ya, selesai itu. Ya, walaupun di hadapan manusia dia tampak mulia, di hadapan Allah tidak. Ya, maka dari itu kita tata niat Pak. Ya, ini seringkali saya sampaikan ketika kajian-kajian saya sampaikan supaya apa? Kita tidak lepas hati kita itu. Oke ya. Nah, kemudian tujuan niat. Apa sih tujuan berniat itu? Ya, kenapa kok perlu niat di dalam ibadah? Niat itu dibutuhkan dalam setiap ibadah dalam rangka untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah serta membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, perlu niat Pak. Kenapa perlu dibedakan antara ibadah dengan ibadah? Terkadang ada ibadah yang tindakannya itu sama persis, tetapi tujuannya berbeda. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat juga. Ya. Maka dari itu, inilah pentingnya kita membaca niat. Ya, pentingnya kita membaca niat.
Ketika kita baca niat, pasti ibadah kita. Oh, orang ini, walaupun kan tidak tahu. Yang tahu kan apa? Hubungan kita dengan Allah, ibadah itu kan. Ya, ibadah itu bukan untuk apa? Al-mar'i, bukan untuk pamer, Pak. Ibadah itu untuk apa? Hubungan kita dengan Allah. Maka yang tahu antara kita dengan Allah. Selesai. Itu ya. Maka dari itu, misalnya kita niat, sholli sunat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, misalnya. Oh, ini orang sedang salat tahiyat, kemudian salat qobliyah subuh, kemudian baru salat subuh. Inilah fungsinya niat, membedakan antar ibadah. Termasuk Pak, kalau puasa. Ya, puasa Pak. Kan ada kan orang puasa Ramadan kemudian misalnya sakit, terutama perempuan yang sedang haid, kan itu harus mengkodok pada hari yang lain. Ya. Nah, caranya Pak, kalau mengkodok, saya beritahu. Anda dengan satu puasa, ini khususnya untuk puasa ini, khusus ya. Anda mengkodok puasa Ramadan dengan sekali puasa, tapi bisa mendapatkan 3 pahala. Puasa mengkodok, Anda dapat. Puasa Syawal, Anda dapat. Puasa hari Senin Kamis, Anda juga dapat. Gimana caranya? Satu puasa, tapi dapat 3 pahala. Kodoknya ya sah, Syawalnya ya sah, Senin Kamisnya juga sah. Hanya dengan satu puasa. Nah, ini perlu ilmu ini. Ya. Perlu dibuka rahasianya. Ingin tahu caranya? Kalau tidak ingin tahu ya selesai, tidak apa-apa. Saya mau bahas yang lain. Saya teruskan kajian ini. Hah? Ingin tahu nggak caranya? Ini sampaikan ya. Sampaikan nanti kepada istrinya ya. Terutama istri di perempuan nih. Karena di sini kan yang ibu-ibu tidak ada yang hadir ya. Mungkin mendengarkan. Sampaikan nanti. Ini oleh-oleh Pak. Nanti misalnya mengkodok, sampaikan cara supaya sekali puasa dapat 3 pahala. Nanti kalau misalnya mau puasa kodok tadi itu, niatnya pertama, niatkan, saya niat kodok puasa. Nomor 2, saya juga niat puasa Syawal. Yang ketiga, saya niat puasa Senin Kamis. Puasa itu. Pahalanya 3. Ya, dapat semua itu Pak. Termasuk misalnya kok puasa Senin Kamis, kok ternyata di hari Senin itu termasuk ayamul bait ya. Puasa yang tengah-tengah ini. Ya. Maka niatnya begitu. Saya niat ayamul bait dengan puasa hari Senin. Laksanakan tuh. 2 pahala yang dapat. Oh, enak apa enggak enak ini? Hah? Enak ini. Ya, orang itu males ibadah itu karena apa, Pak? Karena tidak pernah tahu bagaimana akibat daripada ibadah itu sendiri. Seandainya orang itu tahu bagaimana pahala turun dari langit, saya yakin tidak akan ada orang macam-macam. Ibadah semua orang itu. Misalnya, pahala itu turun naik kayak koin, Pak. Kayak koin, tahu itu Pak, gamenya apa namanya? Itu loh, Mario Bros itu loh. Ya, yang pernah enggak? Pernah ngalamin enggak itu? Ya, itu yang ngambil koin. Kalau manusia tahu turunnya pahala seperti itu, saya yakin tidak ada sempat lagi Pak orang mau ghibah, mau aneh-aneh, mau sholat, mau ibadah, baca Quran terus. Kenapa? Pahalanya dahsyat sekali pahalanya. Makanya orang-orang yang banyak amal soleh itu ketika wafat banyak senyum. Kenapa? Oh pahalanya luar biasa menanti. Tidak susah Pak. Ya, ada kan orang-orang yang wafat itu tersenyum. Kenapa? Dia tunjukkan, ya tempat kamu di sini loh, pahala nanti balasan ini loh, gitu kan? Itu ditampakkan. Jadi tidak ada yang sia-sia Pak. Jenengan sholat itu tidak disia-siakan Allah. Itu pahala yang disiapkan Allah Taala. Ya, Anda senyum dengan tetangga,
pahalanya besar itu. Ya. Itu luar biasa itu. Termasuk mudah-mudahan kita datang bersama ke tempat ini, tempat mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilm. Insya Allah akan mendatangkan apa? Kebaikan. Ini udah isya belum? Oh udah ya. Baik, kalau begitu ya. Bab niat sampai sini dulu. Kita belum membahas tentang cara niat berwudu. Ya, ini sampai di sini dulu, sampai bab apa tadi? Tujuan niat. Ya, insya Allah minggu depan mudah-mudahan semua sehat bisa hadir. Kita lanjut kajian kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.